Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Allah yang maha kuasa dan ajaib, Bapa yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan melihat satu perikop dalam Alkitab, yaitu dalam Injil Yohanes pasal 2, ayat 1-11, yang menceritakan bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur pada satu perkawinan di Kana. Pada banyak kesempatan, pertolongan Tuhan diawali dengan kehabisan, bahkan mujizat pertama Yesus diawali dengan keputusasaan. Karena pada waktu itu keadaannya benar-benar sangat mengkhawatirkan, sebab anggur habis di saat pesta masih berlangsung. Dalam Injil Yohanes pasal 2, ayat 1-3 mengatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ada keadaan yang terjadi di mana pada jamuan perkawinan di Kana ini mereka kehabisan anggur untuk menjamu tamu-tamu. Ada kata kehabisan yang dialami sebelum Tuhan Yesus memberikan pertolongannya. Mungkin saat ini kita mengalami banyak kehabisan sehingga membuat kita putus asa karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun percayalah, dari kehabisan ini kita dapat mengalami mujizat Tuhan. Kata habis mengajarkan kita banyak hal, yaitu percaya sepenuhnya, berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan, sebab tidak ada lagi yang dapat kita lakukan. Pada hari ini ada 3 hal yang Tuhan mau ajarkan lewat kisah perkawinan di Kana. Yang pertama, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dalam ayat 3-7 mengatakan, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan, menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Yesus menghadiri pesta perkawinan dengan ibunya, dan ibunya mengetahui keadaan yang terjadi saat itu, yaitu kehabisan anggur. Ibu Yesus mencoba memberitahu, namun Yesus berkata bahwa saatnya belum tiba. Sikap utama yang menentukan pertolongan Tuhan adalah ketaatan. Pengerja di pesta menuruti apa yang Yesus katakan
untuk mempersiapkan tempayan-tempayan dan mengisinya dengan air. Ketaatan dapat dilakukan karena iman kita kepada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Abraham, di mana di saat Tuhan minta untuk mempersembahkan anaknya, yaitu Ishak. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 bagian A dan ayat 17 mengatakan, "Karena iman Abraham taat, karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal." Kadangkala sebagai manusia kita ingin mencoba banyak hal, namun pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktunya. Yang kedua, pertolongan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh keadaan dan situasi kita. Dalam ayat yang ke-9 dan 10 mengatakan, "Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, 'Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang.'" Pemimpin pesta sampai mengatakan bahwa anggur yang disajikan berkualitas baik sampai di akhir pesta. Menurut siklus, untuk menghasilkan anggur yang baik dibutuhkan sekitar 10-30 tahun. Namun saat Tuhan Yesus turun tangan, Dia melakukan pertolongan yang ajaib. Ada percepatan terjadi, mengubah air menjadi anggur, dari yang tidak ada menjadi ada. Walaupun keadaan tampak tidak baik dan tidak mungkin, namun Tuhan Yesus sanggup membalikan keadaan. Yang ketiga, pertolongan Tuhan membawa kemuliaan Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-11 mengatakan, "Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya." Segala sesuatu dikembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam mujizat dan perbuatan-perbuatan yang ajaib pasti kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Kita seringkali menghendaki pertolongan Tuhan sesuai dengan waktu kita. Seringkali kita bertanya, "Kapan Tuhan?" Bahkan cenderung memaksa Tuhan. Pertolongan Tuhan ada dalam kedaulatannya. Jadi mari, nantikan pertolongan Tuhan, yang berarti menikmati kedaulatan Tuhan. Bukan memaksakan kehendak kita, memberitahu Tuhan atau berusaha untuk meminta percepatan agar pertolongan itu segera terjadi atas kita. Kita belajar menjadi umat yang dewasa secara rohani. Jangan hilang harapan, karena pertolongan Tuhan selalu ada bagi orang yang selalu berharap kepadanya. Sebab Tuhan adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, dan yang terpenting adalah kerjakan bagian kita dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Efesus 3 ayat 20 mengatakan, "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini, kita belajar bahwa kisah di Kana ini sesungguhnya bukan hanya berbicara tentang mujizat yang terjadi di sebuah pesta perkawinan, melainkan tentang prinsip ilahi, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan umatnya. Seringkali kita ingin melihat hasil lebih dahulu, baru kita mau percaya. Namun Tuhan justru ingin agar kita percaya terlebih dahulu, baru kita akan melihat hasilnya. Keadaan kehabisan anggur yang dialami di Kana adalah gambaran dari kehidupan banyak orang percaya yang tengah berada di titik lemah, yaitu kehabisan kekuatan, kehabisan semangat, kehabisan harapan, bahkan kehabisan doa. Tetapi di titik inilah Tuhan memulai karyanya yang ajaib. Ia menunggu sampai manusia benar-benar berhenti mengandalkan dirinya sendiri, agar hanya ada satu sumber pengharapan, yaitu Allah. Sebab selama kita masih berpikir kita bisa menolong diri kita sendiri, selama itu pula kuasa Tuhan
belum bekerja secara penuh dalam hidup kita. Dikana Tuhan Yesus tidak datang lebih cepat dari yang dibutuhkan, Ia datang tepat pada waktu yang telah ditetapkan oleh Bapa. Begitu pula dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah datang terlambat. Ia tidak bergerak berdasarkan desakan manusia, tetapi menurut hikmat dan kasih Tuhan yang sempurna. Dan justru di saat kita merasa semuanya sudah terlambat, Tuhan datang dengan cara yang tidak pernah kita duga. Ia mengubah air biasa menjadi anggur yang luar biasa, mengubah hal yang sederhana menjadi kemuliaan yang besar. Renungan hari ini mengajak kita untuk mempercayai proses Tuhan. Mungkin saat ini tempayan hidup kita hanya berisi air biasa, hal-hal yang tampak sederhana dan tidak istimewa. Kita berdoa, tetapi doa itu seakan-akan tidak berkuasa. Kita bekerja keras, tetapi hasilnya belum tampak. Kita beriman, tetapi belum ada perubahan. Namun jangan lupa, air itu baru menjadi anggur setelah disentuh oleh Yesus. Demikian juga segala sesuatu dalam hidup kita akan berubah menjadi indah ketika Tuhan mulai bekerja di dalamnya. Percayalah bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Ia bukan hanya ingin memenuhi kekurangan kita, tetapi ingin membawa kita pada kemuliaan yang lebih besar, di mana iman kita semakin teguh dan nama Tuhan dimuliakan. Karena itu, jangan menyerah ketika anggur kehidupanmu seolah-olah habis. Mungkin Tuhan sedang menyiapkan anggur yang lebih baik, yang tidak hanya memuaskan kebutuhan kita, tetapi juga menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa pertolongan itu nyata dan ajaib. Saat Tuhan memulihkan sesuatu, Ia tidak mengembalikannya seperti semula, melainkan menjadikannya lebih baik, lebih indah, dan lebih bermakna. Itulah tanda kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kasih yang mengubah kekosongan menjadi kelimpahan dan air mata menjadi sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa ketika kami kehabisan segalanya, justru disitulah Engkau mulai bekerja. Terima kasih karena pertolongan-Mu selalu tepat waktu dan tidak pernah gagal. Ajar kami untuk taat seperti pelayan-pelayan di Kana, yang tidak banyak bertanya tetapi melakukan apa yang Yesus katakan. Kuatkan iman kami agar kami terus berharap dan bersandar hanya kepadamu, walaupun keadaan belum berubah. Jadikan hidup kami seperti tempayan yang siap Engkau isi dan ubah menjadi sarana kemuliaan-Mu. Kami percaya bahwa di tengah kekurangan dan keputusasaan, Engkau tetap bekerja menghasilkan anggur terbaik dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah. Biarlah boleh tertanam dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Memberkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu
dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Hamba berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.